Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dinda Malia, NIM 121450081. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin presentasi kelompok 4 dalam menjelaskan hasil laporan praktikum data mining, penerapan metode naive Bayes dan support vector machine pada dataset e-commerce shipping, di mana kelompok 4 terdiri atas Putri Olivia Nur Aini dengan NIM 121450009, Khairul Amar Sidik dengan NIM 121450012, saya sendiri Anissa Dinda Malia, dan Elsya Sapira dengan NIM 121450096. Baik, langsung saja ke Elsya. Baik, untuk pendahuluan, dalam beberapa tahun terakhir, industri e-commerce telah mengalami pertumbuhan eksponensial. Semakin banyaknya transaksi online memunculkan kebutuhan akan sistem pengiriman yang efektif dan efisien. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman pengiriman dan efisiensi operasional, penelitian kami kali ini menggunakan teknik analisis data seperti naive Bayes dan SVM. Naive Bayes sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan sekumpulan dokumen, sedangkan metode Super Vector Machine atau SVM adalah metode machine learning yang bekerja atas prinsip Structural Risk Minimization atau SRM, dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Lalu tujuan penelitian kami kali ini adalah untuk mengimplementasikan metode naive Bayes dan SVM agar dapat memprediksi waktu pengiriman secara lebih akurat, membantu mengelola ekspektasi pelanggan, dan merencanakan inventarisasi yang tepat. Dengan menganalisis data, perusahaan dapat mengenali pola-pola yang mengindikasikan kemungkinan keterlambatan pengiriman, memungkinkan untuk langkah-langkah preventif yang lebih baik. Selanjutnya, metode akan dibacakan oleh Olive. Baik, selanjutnya adalah metode pertama, yaitu deskripsi dataset. Dataset yang berjudul e-commerce shipping adalah kumpulan informasi yang terkait dengan proses pengiriman barang dalam konteks transaksi e-commerce. Dataset ini terdiri dari berbagai variabel yang mencakup informasi penting, di antaranya barang yang dikirim, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, serta karakteristik pelanggan. Dataset yang digunakan yaitu berisi 12 variabel, yaitu ada it, warehouse block, mode of shipment, customer car calls, customer rating, cost of the product, pembelian sebelumnya, prior purchase, gender, discount of rate, range in GMS, dan recharge on time. Metode yang kedua yaitu proses pembersihan data. Pada proses pembersihan data ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi statistika deskripsi numerik, menghapus kolom yang tidak digunakan dan mengubah nama kolom, mengidentifikasi data duplikat, mengidentifikasi missing value, dan mengidentifikasi outlier. Selanjutnya yaitu diagram alir. Yang pertama yaitu kita mengimport dataset terlebih dahulu dan melakukan tahap data understanding and preparation. Kemudian visualisasi data, lalu modeling. Untuk modeling sendiri ada model naive Bayes dan model support vector machine. Dan terakhir yaitu mengcompare model yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Amar. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari proyek yang kami buat. Di sini objektifnya tadi ingin melakukan klasifikasi keterlambatan pengiriman suatu e-commerce berdasarkan pola data logistik menggunakan dua algoritma, yaitu naive Bayes dan SVM. Yang pertama adalah input library seperti biasa, kemudian load data. Sebelum melakukan pemodelan, kami melakukan data understanding dan preparation. Di sini kita mengeksplor terkait dengan dimensi datanya. Ada 10.999 kali 12 kolom. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan dataset. Datasetnya tadi ada 12 kolom, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini kami melihat statistika deskriptif dari datasetnya dengan data numeriknya.
Kemudian di sini kita juga lihat data deskriptif dari kategorial. Nah, yang pertama kami lakukan handling terhadap kolom, kita drop kolom ID dan melakukan rename kolom dari kolom target. Kemudian di sini cek missing value, tidak ada missing value sehingga tidak perlu dilakukan handling missing value. Kemudian cek duplikat data, tidak ada data yang duplikat dalam dataset. Dan kemudian di sini kita lakukan cek outlier menggunakan box plot dan ternyata ada outlier di dua kolom yaitu prior purchase dan discount offer. Nah, di sini kami melakukan handling outlier hanya pada discount offer karena dirasa di bagian kolom prior purchase ini tidak terlalu jauh gitu. Jadi kita lakukan hanya pada diskon offer untuk lakukan handling kolom menggunakan handling outlier dengan IKR. Di sini setelah kita lakukan handling, kemudian di sini kita melakukan resampling terhadap 1000 data kelas 0 dan 1000 data kelas 1 pada variabel Y. Kemudian melakukan correlation plot terhadap data untuk melihat hubungan linear dua variabel numerik. Di sini kita juga lakukan encoding terhadap data-data kategorial supaya dapat dilakukan modeling pada saat menggunakan IFBIAS dan SG. Oke, tahap selanjutnya adalah modeling. Yang pertama di sini kami menggunakan IFBIAS. Tahapannya adalah split data. Di sini kita lakukan input terhadap variable X-nya itu pakai cost of the product sama week in GMS dan variable targetnya. Kemudian di sini kita lakukan splitting data dengan data testnya 20% dan data trainingnya 80%. Kemudian kita lakukan feature scaling menggunakan standard scaler dan melakukan training model dengan Gaussian naive Bayes. Di sini kita lakukan predict terhadap data tes dan dievaluasi untuk model naive Bayes itu didapatkan akurasi 0,87 dan kami tampilkan classification report-nya untuk melihat beberapa matriks evaluasi yang lainnya seperti recall, Evans score, presisi, dan ada titik squat-nya. Kemudian di sini kita perhatikan lagi bahwa Evans score-nya adalah satu untuk Y test dan Y. Kemudian di sini confusion matrix yaitu menunjukkan prediksi dari model. Di sini yang true positif ada 180 dan true negatif ada 168. Ini adalah false positif dan ini adalah false negatif. Dan berikut merupakan precision recall curve yang terbentuk dari model naive Bayes. Hal ini cukup bagus untuk hasil pemodelan menggunakan naive Bayes. Dan ini adalah hasil plot dari persebaran data pengklasifikasian menggunakan naive Bayes. Ini adalah data trainingnya dan ini adalah data testingnya. Kita bisa lihat bahwa memang klasifikasinya tidak begitu sempurna karena di sini ada beberapa titik yang masuk di dalam area merah untuk data hijau atau data satu. Kemudian model yang kedua yaitu SVM. Dengan cara yang sama kita lakukan splitting, feature scaling, dan kemudian kita training model menggunakan SVC. Kernelnya kita ambil linear dengan random state 0. Kita lakukan predict terhadap data testnya. Kemudian di sini kita lakukan evaluasi model. Seperti tadi kita dapat akurasi 0,895. Kalau bisa kita lihat di sini mungkin sedikit lebih bagus dari model sebelumnya. Dan kita tampilkan classification report juga. Ini adalah hasil dari confusion matrix dari model SVM-nya. Tidak jauh berbeda dari model naive Bayes sebelumnya. Ini adalah curve dari precision recall dan
ROC curve. Model cukup baik dalam melakukan pemodelan terhadap data set yang kita punya. Kemudian di sini visualisasi prediksinya kita bisa lihat untuk SVM training dan tes datanya seperti ini. Pengklasifikasiannya belum begitu sempurna juga. Di sini ada beberapa data hijau yang berada di daerah warna merah. Kemudian kita lakukan comparison terhadap kedua model. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari akurasi SVM itu sedikit lebih baik daripada naive Bayes, dan presisinya di sini juga lebih baik, dan F1 score-nya juga lebih baik. Artinya di sini cenderung kalau misalkan kita sebut model terbaiknya adalah SVM-nya. Oke, next. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedua model memiliki performa yang tinggi dengan akurasi pada naive Bayes yaitu 87% dan model support vector machine yaitu 89,5%. Secara keseluruhan dari hasil evaluasi, model SVM memiliki kinerja yang sedikit lebih baik daripada naive Bayes berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.